Dah, sok hebat. Makanya Ropaun Rambe nggak pakai titel gelar. Orang yang menyebut nama aku, oke silakan apapun kamu sebutkan. Tapi saya sendiri tidak pernah menyebutkan gelar saya sepanjang Jagat Raya. Walaupun saya sendiri adalah patuan dari Tanorambe. Apalah itu artinya patuan Tanorambe kalau aku tidak beradat? Mudah-mudahan Pak Simbolon masih ada di sini. Pak Simbolon masih ada. Pak Simbolon. Ini patuan dari Tanorambe ini. Ah, itu dia. Kau hati-hati kau Simbolon. Ini patuan Tanorambe ini. Mau bicara calon Bos Bakum. Nah, itu. Jadi oleh karena itu saya katakan supaya kalian bisalah berbicara, apalagi tadi tentang bab satu ketentuan yang membuat ini daripada Paluta asli yang membuat itu kode etik. Ya tentu tidak bisa. Bukan hanya karena status paralegal, enggak. Banyak paralel yang sudah punya gelar profesor doktor di Pos Bakum Adini. Banyak. Tapi kalau sudah kita berhadapan berdiskusi seperti ini, tidak ada sini gelar doktor, profesor, kucing, anjing semua itu. Tapi justru pendapat-pendapat yang kita himpun. Makanya berdiskusi, jangan sok pintar. Nggak ada yang pintar. Manusia mengatakan dirinya pintar, itulah manusia yang paling terbodoh di dunia ini. Salah satu Pak Siregar, kelemahan kita dari Paluta, kubuang jauh-jauh sebelum aku merantau. Yang namanya penggodang-godang Pak Jokal-Jokalpon. Itu kubuang. Apa nama bahasa Indonesia Pak Jokal-Jokalpon itu? Aku nggak paham itu. Tak mau aku. Siapa nggak tahu ini ilmu hukumnya paling hebat. Tapi tidak pernah aku katakan aku pintar. Bila perlu aku mengatakan akulah paling terbodoh mungkin. Buktinya kebodohanku mau ngumpul-ngumpulin seperti begini. Padahal aku sendiri belum pintar. Punya gelar banyak tapi nggak pernah aku pakai. Buat apa? Tapi kalau orang memanggil saya, siapa tidak kenal? Nulis buku saya Jagat Raya. Apa yang tidak aku tahu? Oleh karena itu, para lehal, kalian saya harapkan jangan minder. Nggak ada yang pintar. Manusia sok pintar itulah manusia paling terbodoh. Nah, gitu. Kenapa? Kalau saya pasang gelar saya, apa kata orang? Waduh, goblok itu ngomong nggak bener. Karena kita kehilapan tidak luput dari setiap insan manusia. Tapi kalau kau nggak pakai gelar seperti sekarang, aku kan nggak punya beban moral. Status sosial saya kan, saya advokat. Ini terlebih-lebih lagi dari orang kampungku ini, Pak Siregar dari Paluta ini. Aduh, di kampung Paluta itu tidak ada yang benar. Semua salah. Tidur salah, duduk salah, singgang salah, berdiri salah, jalan salah. Tidak ada yang nggak salah. Semua salah. Itu namanya asli padang bola. Tapi alhamdulillah sudah kubuang itu. Kalau dulu tidak kubuang yang salah itu, aku tidak mungkin benar seperti sekarang. Begitu juga dari Padang Sidempuan. Jangan sok pintar. Kalau ada nanti yang advokat yang sok pintar, bilang sama dia, kata ketum, kamulah advokat paling terbodoh di dunia. Gitu aja bilang. Ya, jadi dua pertanyaan, klop, karena paralel nyambung hal jawaban yang sama. Ya, oke. Dari Mau Mere, silakan Mau Mere. Buka dulu Mau Mere. Buka dulu muknya. Muknya dibuka Mau Mere, silakan. Buka dulu. Kamu bisa buka Mau Mere. Buka muknya Mau Mere. Terima kasih. Ya. Silakan. Sudah. Terima kasih. Selamat siang, Pak Ketua. Selamat siang. Kami baru calon Pos Bakum dari 5 aktivis dengan 2 advokat. Baru membentuk kalau Pos Bakum pusat siap memverifikasi kami. Kami siap untuk menjalankan Pos Bakum Maumere. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa pernyataan tadi, mengapa paralegal tidak bisa dilantik di pengadilan tinggi untuk ikut beracara? Atau syarat apa sih supaya kita mulai dari awal, dari lapangan sampai ke pengadilan juga bisa ikut? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat honorer ada supaya jangan ada yang mengatakan bahwa kita bisa menguras klien atau apa saja yang biasa terjadi sekarang ini sudah keluar dari
peraturan atau etika atau moral gitu. Banyak advokat yang menentukan standarisasi dengan caranya sendiri, tidak secara organisatoris. Saya kiranya itu saja, terima kasih. Kami dari Maumere berharap Posbakum Madin bisa memverifikasi kami untuk bisa melakukan Maumere. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Maumere. Perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa saya dulu pertama kali mau ditugaskan jadi hakim di Maumere tahun 80-an. Awal 80, masa 80 akhir. Tapi nggak jadi. Karena terlalu jauh waktu transportasi pun seperti sekarang. Kemudian mengenai verifikasi, sudah ada struktur Posbakum Madin Maumere di Bapak pada Adam Ola. Ketuanya kalau nggak salah Ignatius Adamola kalau nggak salah ya. Tinggal koordinasi dengan beliau untuk persiapan verifikasi akan datang. Komunikasi terakhir bahwa Posbakum Madin Maumere sudah siap untuk itu. Tentunya kalian melengkapi paralel, tolong dibangun di rekrutmen paralel sebanyak-banyaknya untuk Maumere. Bukan hanya batasan sedikit, tapi kalau bisa sebanyak mungkin, itu yang benar. Kemudian, kenapakah tidak bisa disumpah dilantik pada pengadilan tinggi paralel itu? Itu tidak ada undang-undang mengatur tentang itu. Yang disumpah dilantik menjadi pelayan hukum ataupun pemberi bantuan hukum adalah advokat yang telah diatur oleh undang-undang tadi kita bicara dari tadi pagi, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Sedangkan paralel diakomodir ataupun rejim Undang-Undang Bankum Nomor 16 tahun 2011. Antara lain mahasiswa, dosen, paralel dan sebagainya. Siapakah kriteria paralel? Itu kan situ jelas disebutkan minimal berpendidikan SMA ataupun sederajat. Kemudian peduli bisa dan mau menjadi relawan menegakkan hukum berdasarkan kebenaran-kebenaran untuk menegakkan keadilan. Itulah bedanya advokat dengan paralel. Oleh karena itu, yang mengangkat rekrutmen paralel itu adalah organisasi bantuan hukum. Seperti halnya yang sekarang kita bicara bernaung di dalam satu lembaga namanya Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Itulah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tentu karena beda undang-undangnya, tentu juga beda substansi aturan di dalamnya. Seperti saya katakan tadi, tentang penyumpahan pengangkatan pelantikan advokat itu pada pengadilan tinggi itu khusus untuk advokat. Tapi kalau untuk paralel itu adalah yang direkrutmen oleh para advokat yang bernaung dalam satu organisasi bantuan hukum. Karena advokat itu, seperti saya katakan tadi, sangat amat memprihatinkan dan melenceng dari tujuan. Artinya, advokat itu harus tersebar seluruh pelosok tanah air. Ternyata, untuk Flores sendiri pun masih sangat terbatas advokatnya. Itu pertama. Kedua, pengetahuan advokat itu sendiri pun sangat memprihatinkan, sangat jauh dari perkembangan hukum yang mereka tidak dapat ikutin. Begitu juga mereka tidak dapat terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, dibatasi kode etik. Kalau advokat itu tadi sudah saya jelaskan, dia tidak boleh mencari bola. Artinya tidak boleh terjun ke masyarakat mengatakan, akulah advokat, wahai para warga masyarakat Flores, wahai warga masyarakat Maumere, saya ini advokat. Kalau ada masalahmu, datanglah ke saya. Siapkan bayaran saya, nanti saya akan berjuang untuk kamu. Itu sudah melanggar kode etik, itu bukan advokat profesional, itu advokat sontoloyo, advokat pelaju. Advokat yang benar itu adalah advokat menanti bola di kantornya atau di rumahnya. Dan dia terjun ke masyarakat kalau perlu, tidak perlu disebutkan bahwa
saya ini advokat loh, nggak perlu. Nggak perlu itu demikian. Advokat itu profesi, officium nobile, profesi yang terhormat dan mulia. Bukan dengan bisanya teriak-teriak bahwa saya ini advokat, bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum kamu. Itulah manusia-manusia kardus. Tidak benar itu. Kalau ada advokat, kalian temukan seperti begitu di lapangan, katakan, ini menurut ketum kami, Anda ini adalah advokat pelacur. Advokat kaleng-kaleng. Itu yang benarnya. Oleh karena itulah pertanyaan Sepan tadi, perbedaannya antara paralegal dengan advokat. Kalau soal beracara di pengadilan, cepat lambat ingatlah akan bisa. Walaupun untuk saat ini paralegal itu harus didampingin advokat. Kita kan di lembaga persekutuan adil ini bukan hanya paralegal, kan ada juga advokatnya. Toh ini bersinergi antara paralegal di lapangan di tengah-tengah masyarakat dengan advokat yang menanti bola di kantornya untuk memberikan pembangunan hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti apa tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai, khususnya yang saya katakan tadi seperti di Maumere, kan kalau masih mengkristal budaya-budaya di Maumere itu, kenapa tidak itu dibangun? Kenapa harus ikut-ikutan karena dekat dengan orang Australia, dekat ke Maumere, terus budaya-budaya Australia itu kamu import ke daerahmu. Kamu itu sudah dijajah sama orang Australia dengan budayanya. Hindarkan itu. Bangunlah budayamu. Kenapa mesti budaya barat yang dibawa budaya bule? Budaya itu luar biasa. Dan sampai sekarang masih ada hukuman di sana, kan hukuman adat. Potong babi, potong kambing, potong sapi masih ada kan? Masih. Nah itu, kenapa itu bukan dibangun? Itu kamu bangun di Maumere. Niscaya masyarakat Maumere akan berdampingan, karena juga banyak muslim di situ, berdampingan, baik, nggak ada masalah. Jangan dikit-dikit pengadilan, dikit-dikit pengadilan. Apa itu? Bangunlah budaya di sana. Nanti di sana ada hukum pidana adat kok, ada hukum pidana perdata kok. Juga saya pelajarin di sana, karena sempat saya juga jadi hakim di sana walaupun beberapa hari. Kenapa itu bukan dibangun? Tolong itu diperhatikan. Dan itulah tugas paralegal nanti, membangun budaya hukum. Dalam hal ini bukan hukum nasional, tapi budaya hukum adat. Niscaya nanti pengadilan ini ramenya itu sejak tahun 80 ke sini. Jadi 30 tahun terakhir yang ramai di pengadilan. Kalau 30 tahun ke belakang, itu pengadilan lalar pun tidak ada yang datang ke sana. Apalagi di Maumere. 3 bulan saya hakim di sana, cuma 1 perkara yang datang. Semua diselesaikan dengan baik-baik di tengah-tengah masyarakat. Bayangin. Terima kasih. Baik. Belum standarisasi. Nah, itulah kira-kira jawaban saya pertanyaan tadi. Kalau kalian yang sampai mola agar supaya dapat dibangun. Terima kasih. Dan ada juga anggota kita, senator kita dari Pradin. Itu tapi bukan di Larantuka apa di mana itu? Namanya Muhyiddin Toka. Senator kita sekarang dia. Ya, demikian dari Maumere. Mungkin masih ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri. Sampai saya ini. Silakan. Jawa Tengah, Pak. Dari mana? Denny Mulder, Jawa Tengah, silakan. Denny Mulder, Jawa Tengah, silakan. Jawa Tengah. Silakan Jawa Tengah. Jadi menurut pasal 4 Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, untuk dapat direkrutnya menjadi paralegal harus memenuhi syarat warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan pada implementasinya, pada Pusbakung di pengadilan, harus memiliki gelar sarjana hukum atau syariah atau mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS
dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktek hukum acara. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Pak? Pertanyaannya apa, Mbak? Mbak? Ya. Pertanyaannya apa? Jadi bagaimana cara menyikapi tadi bahwa di Posbakum Pengadilan itu harus memiliki gelar sarjana hukum atau syariah atau mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara. Pertanyaan itu kan sudah terjawab sebenarnya kalau disimak dengan baik-baik dari tadi pagi yang kita diskusikan, bahwa Posbakum Pengadilan itu adalah untuk melakukan kegiatan Yanbankum. Yanbankum itu singkatan dari pelayanan dan bantuan hukum. Nah, oleh karenanya itu nggak perlu disiasatin lagi. Kalau yang namanya penjenengan itu sudah paralel anggota Posbakum Adin, pasti orang tidak bertanya, Mbak. Pasti. Bahkan tidak dikenal di kalangan Posbakum Adin yang mana advokatnya, yang mana paralehalnya. Karena semua kita jadikan anggota. Termasuk Kiambak Meniko, advokat Rapaun Rambe, anggota. Ndoro. Anggota nenten paralehal, pemisahan status paralehal, masih mahasiswa, apalagi. Sedangkan saya sama Pak Budiman, Wakil Ketua Umum pendiri Posbakum Adin, status anggota. Jadi tidak ada, tolong itu aturan-aturan yang di luar sana yang tidak sesuai dengan aturan kita itu dihindarkan. Kita tidak akan patuh terhadap peraturan mereka. Kita patuh terhadap regulasi yang kita miliki. Contoh seperti saya katakan tadi, di dalam Posbakum Adin itu tidak ada yang namanya, oh kamu paralehal loh, mboten doro. Wah aku advokat loh, mboten. Sing wonten nang Posbakum Adin teh kudu menjadi anggota tanda pengenal, semua itu sama. Mau sekjen, mau Pak Budiman, mau Rambe, anggota, ambil hati-hati di tas di depan. Itu, jadi nggak usah pakai sikan-sikan aturan-aturan sana itu. Dan kalau sudah Posbakum Adin MOU dengan pengadilan, itu nanti nggak ada dipertanyakan. Jenengan ini paralehal loh. Nah, iso kamu beracara. Nggak ada itu pertanyaan. Kalau sudah masuk ke pengadilan, anggota Posbakum Adin pakai kartu hijau, aman Republik. Nggak ketahuan itu. Dan kita Pak tidak akan beritahukan. Karena kita butuh itu paralehal, bukan paralehal untuk kita. Karena paralehal tadi adalah relawan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, menjunjung keadilan, berdasarkan keadilan. Ya, yang hijau lah yang hijau. Ya. Nah itu. Nah, nanti di sini begini, jenengan itu punya begini KTA. Jadi nggak usah dipertanyakan harus pakai ini, harus enggak. Di situ ada lagi yang baru ada. Yang namanya enggak, di situ ada. Yang namanya advokat Pradit itu automatically anggota Posbakum Adin. Jadi oleh karena itu saya harapkan jangan diperuncing keadaan, jangan mau ngapusi oleh orang lain. Tapi kita punya regulasi sendiri, sudah punya aturan sendiri. Demikian seluruh. Contoh Pak Budiman, contoh saya di Balikpapan. Ini loh, ini KTS-nya anggota ini. Ini. Anggota kan tulisannya bacanya itu anggota. Padahal yang mendirikan Posbakum Adin ini siapa toh? Kiambak. Ya toh, anggota kan. Pak Budiman juga pasti anggota. Semua anggota sekjen juga anggota. Pak Denny Mulder juga itu anggota loh. Buatan itu Pak Rambe, itu Pak Ketum. Tunjukin dulu kata Posbakum Adinmu anggota toh. Buatan Korwil, kabeh anggota. Anggota terdiri daripada mahasiswa, advokat, paralehal dan sebagainya. J. Matur nuwun, contoh minta sama Pak Denny Mulder itu advokat senior, Ketua DPW Pradin Jateng, ada KTA-nya, anggota. Tulis di situ ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Cibinong. Silakan Cibinong. Situ Bondo. Oh, Situ Bondo. Assalamualaikum. Cibinong.
Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Richard MPL Tobing. Waduh. Kebetulan saya baru mendaftar ke paralegal di Pos Bakum Madin Cibinong. Lanjut. Profesi saya Pak Ketum sebenarnya di media dan Ormas dari PBB Pemuda Batak Bersatu. Jadi selama ini saya sebagai kontrol sosial dan monitoring, saya sering berada di tengah masyarakat. Banyak di tengah-tengah masyarakat ini kesadaran dan pemahaman hukumnya sangat minim. Kita berhadapan dengan tingkat karakter dan SDM ekonomi di tengah masyarakat ini juga bervariasi. Jadi gini Pak Ketum, pertanyaan saya, banyak masyarakat yang kurang menyadari hukum, tapi dia mempunyai persoalan atau permasalahan. Yang notabene mereka ada di tingkat ekonomi dia berada, tapi dia kelihatannya cuek aja. Jadi tolong diurusin ya. Kalau berhasil ya nanti ada komitmen sukses fee-nya. Kalau tidak berhasil ya nggak apa-apa. Jadi kayaknya dia juga belum mengetahui pemahamannya Pak Ketum. Jadi selama ini saya analisa dengan bukti berkas yang ada dia punya. Terus saya ikut campur di non-litigasi. Selama ini saya di non-litigasi, makanya saya tertarik dengan ikut paralegal ini, ingin lebih tahu lebih mendalam, agar saya jangan salah langkah. Jadi kalau memang dari tingkat ekonominya dia berada, tapi dia nggak bisa bikin SKTM atau nggak mungkin dia dapat SKTM, jadi bagaimana caranya kita dapat rembesan dari pemerintah untuk pembayaran atau honorarium dari jasa kita, Pak Ketum. Kalau seandainya masyarakat itu mampu dan tidak bisa mendapatkan SKTM. Demikian Pak Ketum. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Pak Tobing, Pak Richard Tobing di Cibinong. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan tadi paparan kita dari tadi pagi sudah monitor bahwa hal-hal yang bersifat teknis itu adalah ujung tombaknya paralegal itu sendiri. Itu kata kuncinya. Kata kunci kedua yang bersifat juridis itu advokatnya. Kemudian tentang reimbursement. Reimbursement itu kalau sekarang ini yang namanya Pos Bakum Madin Cibinong, justru kehadiran Pak Tobing lah yang bisa membentuk, menciptakan uang sebanyak-banyaknya, mengambil dari pemerintah, ajukan proposal seperti yang dikatakan oleh Pak Simbolon tadi pagi yang dari dairi itu. Itu bayarannya, reimbursement-nya itu. Karena kalau non litigasi itu juga dibebanin kepada pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong, dibebanin juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibebankan juga kepada APBN. Itu sudah ada mekanismenya Pak, ada. Kalau non litigasi dimaksud, tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat real yang ada sekarang berjalan. Justru peranan paralegal itu ke depan Pak Tobing ini tentunya adalah untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti paralel seperti ini. Sehingga masyarakat itu melek hukum. Nanti kita akan programkan di Pradin, namanya program Masarkum, masyarakat sadar hukum. Bagaimana kita membangun masyarakat sadar hukum ini ke depan, karena pengetahuannya dan sekarang budayanya dan sebagainya Pak Tobing. Saya kira nanti karena Cibinong dengan Jakarta sangat dekat, hal-hal yang bersifat teknis kita bisa bicarakan di darat, bertemu bila perlu nanti kita jauh melangkah ke depan. Demikian Pak Tobing. Siap Pak Ketum, terima kasih. Ya, silakan. Masih ada lagi, jam berapa ini? Situ Bondo. Silakan Situ Bondo satu lagi. Monggo ngaturaken. Terima kasih Situ Bondo, Jawa Timur, Bapak. Monggo. Pos Bakum Madin. Salam Pos Bakum Madin. Yang pertama, Bapak,
Alhamdulillah peserta 33. Kebetulan Bapak Ketua yang ada di Situbondo ini ada acara sidang di pengadilan. Begini Bapak, berkenaan dengan di Situbondo tentang penyuluhan hukum, ada beberapa SKPD yang melakukan kegiatan-kegiatan tentang penyuluhan hukum. Pertanyaannya, agar supaya memudahkan berkenaan dengan peraturan Permenkeu tentang pengelolaan anggaran dan Permendagri tentang pelaksanaan kegiatan, agar SKPD itu tidak berbenturan dengan ranah hukum, maka kiranya perlu ada MOU antara kita dengan kementerian agar di kabupaten kota tidak terjadi sesuatu yang merupakan hambatan. Contoh, untuk di Situbondo, Pos Baku Madin sudah kerjasama dengan jajaran samping, dengan kejaksaan. Sudah Bapak, alhamdulillah berhasil. Karena kejaksaan juga punya kegiatan yang namanya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, di SKPD tentang anak dan perempuan itu ada SKPD sendiri. Itu juga melaksanakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana perlindungan anak dan perempuan. Bila ada MOU, maka di bawah juga tidak sulit dalam rangka kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan dan tidak berbenturan dengan Permenkeu serta Permendagri. Yang kedua, Bapak, tentang pengacara yang merangkap LSM. Tidak adakah aturan baku yang mengatur itu? Karena pada prinsip kegiatan di masyarakat, kadang-kadang LSM ini yang membuat ulah, yang pada akhirnya orang yang terkena tindak pidana menjadi pengacaranya dia. Jadi diobong dulu, baru dia menjadi pemadam kebakaran. Pertanyaannya, tidak ada aturan main yang menyatakan bahwa advokat, pengacara tidak boleh menjadi anggota atau pengurus LSM. Yang ketiga, Bapak, terima kasih atas atensi masyarakat Situbondo yang butuh tentang hukum. Budaya hukum ini harus dilakukan dengan sosialisasi. Budaya hukum ini harus dilakukan dengan penyuluh. Terima kasih. Kiranya para legal untuk disertifikasi juga dalam arti dalam rangka kegiatan hukum di masyarakat punya peran juga para legal bila advokat kami berhalangan. Demikian, terima kasih. Salam Pos Baku Madin. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketuanya baru datang. Tak cara sampean nanti kok baru datang sekarang. Aduh, hormat. Waduh. Digele-gele ini. Kenapa lagi? Ya. Ya, oke. Ketuanya ada Pak Ketua. Ya. Baik. Mana HP yang satu lagi tuh? Nah, ini ada gangguan di internet di komputer. Ntar. Sebentar ya, Pak. Kebetulan di Situbondo lagi hujan besar, Pak. Iya, kenapa nggak dikasih ganggangnya tadi? Halo, Situbondo. Situbondo, siap. Untuk jawabannya, yang tadi pertanyaan pertama tentang advokat yang merangkap anggota di LSM segala macam, itu advokat sontoloyo, advokat kaleng-kaleng itu, advokat apa namanya itu, advokat pelacur, melacurkan. Hilang suara ketum. Suara Pak Ketua. Betul. Aduh, ya Allah. Udah. Nah, oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, tadi tidak terbuka, terputus-putus. Ini lancar bisa. Saya ulangi lagi jawabannya, bahwa yang seperti tadi ada terjadi rangkap jabatan dia di LSM, di apalagi sebagai advokat, dan bahkan menjadi pemicu keadaan dan berakhir kepada kepentingan pribadi, ini tidak benar. Ini sudah melanggar kode etik diatur. Tolong dibaca, disimak undang-undang advokat itu sendiri. Oleh karenanya, kepada advokat yang demikian silakan laporkan kepada organisasinya, itu sudah melanggar kode etik.
Kemudian pertanyaan kedua, bahwa ada SKPD yang melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang demikian itu, padahal sebenarnya akan terjadi benturan di lapangan. Itu tidak benar, Pak. Tidak boleh mereka lagi melakukan kegiatan-kegiatan apapun di lapangan kepada tengah-tengah masyarakat. Itu dilarang oleh Undang-Undang Bankum. Makanya Undang-Undang Bankum itu one gate post. Hanya satu pos yang diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada SKPD mengadakan penyuluhan hukum demikian, itu sudah dilarang. Dilarang oleh hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011. Hingga nanti anggaran yang mereka pakai melakukan penyuluhan hukum itu pasti akan menjadi temuan oleh BPKP dan BPK. Itu bisa berbahaya bagi diri mereka sendiri. Kalau tidak ada, laporkan pula. Nah, mengenai adanya kegiatan tadi, bahwa Bapak minta tadi supaya ada merupakan komunikasi, koordinasi dengan aparatur pemerintah pusat daerah sampai ke tingkat jajaran masyarakat di tingkat desa. Itu sudah ada diatur, Pak. Dan ini kebenaran pelakunya, hal-hal yang demikian itu saya sendiri di Balikpapan. Bahwa pemerintah Kota Balikpapan menjalin kerjasama dengan Posbakum Adin dalam rangka kegiatan seperti tadi, dan mereka anggarkan anggaran dari negara itu, dari pemerintah daerah itu kepada Posbakum Adin sejumlah uang untuk melakukan kegiatan non litigasi, baik itu penyuluhan hukum dan litigasi maupun non litigasi dan sebagainya. Jadi kalau ada di Situbondo SKPD lagi mengadakan kegiatan dengan menyerap mereka pakai anggarannya sendiri untuk itu sudah penyimpangan, penyelewengan itu. Itu bisa sudah tindak pidana korupsi. Karena mereka tidak punya wewenang melakukan kegiatan itu. Dilarang oleh Undang-Undang Bankum. Seperti kemarin saya jelaskan, Bapak mungkin tidak ikut, bahwa sebelum Undang-Undang Bankum, itu anggaran bantuan hukum, litigasi maupun non-litigasi, triliunan rupiah. Karena mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, melakukan kegiatan litigasi maupun litigasi. Dengan adanya Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011 itu sudah dihapus. Nah, inilah yang terjadi penyimpangan penyelewengan. Belum lagi yang namanya pembangunan desa yang uangnya 1 miliar 1 tahun diberikan kepala desa. Yang sampai ke kepala desanya itu bukan lagi utuh saja. Mungkin separuhnya hilang, entah di mana perginya. Ini permainan-permainan kotor, makanya disinilah fungsi peranan para legal atau Posbakum Adin Situbondo mengadakan sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat agar supaya mereka-mereka demikian itu terlindungi, tidak lagi dilakukan sapi perah oleh aparat yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak penyimpangan-penyimpangan seperti hal-hal demikian. Makanya harapan Menteri Hukum dan HAM kepada Posbakum Adin agar merekrutmen advokat sampai ke tingkat desa. Minimal satu desa itu 2 orang. Dengan demikian 7.500 desa seluruh Indonesia. Berarti paralel yang kita butuhkan kalikan aja kali 2 dari 7.500 berarti 15.000. Bahkan kalau perlu kita bangun sampai 100.000 paralel Posbakum Adin agar dapat memberikan pengayoman, perlindungan hukum terhadap masyarakat itu sendiri, baik itu hak-hak politik, hak-hak hukum, dan hak-hak asasinya. Yang sekarang ini sudah tidak tahu jelas siapa aparatur penegak hukum, siapa masyarakat yang harus dilindungi hukum. Ini sudah amburadul dan inilah yang perlu kita lakukan untuk pembinaan, pembekalan kepada para legal yang akan datang mulai dari hari kemarin sampai hari-hari yang akan mendatang. Sampai nanti titik kulminasinya kita menemukan tujuan adanya masyarakat sadar hukum. Demikian dari Situbondo, barangkali sudah cukup jelas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita ayomi bersama ke depan, dan hakikat dan tujuan, fungsi dan peranan para legal saat ini sangat dibutuhkan negeri yang gonjang-ganjing ini, yang tidak jelas sekarang yang mana yang baik, mana yang buruk. Semua sudah mengatakan, akulah yang paling benar. Itulah yang terjadi. Sudah budaya-budaya jajahan-jajahan dari luar negeri sana sudah merasupin setiap insan lapisan masyarakat.
Inilah tugas-tugas para lehal yang akan datang, membangun kembali pada jati diri anak bangsa sejatinya sebagaimana yang beradat, berakhlakul karimah, istiqomah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih-lebih masyarakat Situbondo, saya tahu betul di sana itu sangat-sangat kental imaninya dan takwa dan istiqomahnya. Tapi dengan pengaruh teknologi tidak bisa terbendung sehingga sudah merusak kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian Bapak penanya yang dari Situbondo. Sekarang sudah pukul 12 lewat 10 menit. Apakah masih perlu lagi pertanyaan? Silakan. Cukup. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut. Kalau suaranya kecil. Break dulu. Ada lagi? Udah azan. Cukup. Baik. Kita mau ibadah juga. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Besok pagi hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 kita bersua kembali, kita percepat lagi waktunya, bukan pukul 9 akan tapi jam 8 pagi karena hari Jumat mesti dimajuin, dan mungkin di antara para calon para lehal ini tidak lagi ada kegiatan karena akhir pekan. Lebih baik besok kita sambung ulang, kita cari makan dulu dari siang hari ini sampai sore. Perkenankan saya, Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Peradin selaku Ketua Pembina Pusat Posbako Madin di Jakarta. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matikan. Terima kasih Bang. kasih, Bang.